Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video kali ini saya mengajak Anda untuk mari kita sama-sama membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Kita diwajibkan untuk berpuasa karena menjalankan puasa adalah salah satu bagian syarat sah rukun Islam untuk menjadi Islam yang sesungguhnya. Karena ibadah puasa adalah benteng sebagai bentuk atau wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Muslim, tentunya kita tidak mau ibadah puasa kita sia-sia. Oleh sebab itu, saya mengajak Anda untuk mari kita sama-sama memahami tentang apa itu puasa dan apa tujuan dari puasa tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa puasa adalah sarana untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah. Karena dari puasa ini kita akan dibimbing untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah. Karena nilai dari puasa itu adalah takwa. Tapi pertanyaannya, selama kita menjalani puasa ini, apakah kita sudah sampai pada ketakwaan itu? Jika jawabannya iya, lalu apa definisi dari takwa itu? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Jika kita belum mengetahui akan hal ini, berarti puasa kita perlu dipertanyakan. Dan yang perlu kita pahami bersama, bahwa puasa itu adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena orang-orang yang berimanlah yang sanggup dan mampu menjalani puasa. Karena tanpa iman kita tidak akan bisa memahami hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apa iman itu dan apa definisi dari iman itu? Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ketiga, Allah berfirman, Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menafkahkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Lalu apa yang dimaksud dengan gaib? Sebagian dari kita mungkin beranggapan bahwa yang dimaksud dengan gaib itu adalah suatu hal yang kita tidak pernah tahu keberadaannya, atau suatu hal yang kita tidak akan pernah melihatnya. Tapi bukan itu yang dimaksud gaib oleh Allah di sini. Yang dimaksud dengan gaib itu adalah suatu hal yang kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pasti kita akan dihadapkan dengannya. Lalu apa yang dimaksud dengan gaib ini? Yang dimaksud dengan gaib itu adalah keadaan.
yaitu keadaan di mana kita akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah dalam keadaan hidup yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Apakah nanti, besok, lusa, atau kapan, atau bagaimana, dan apa yang akan Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah mengetahuinya, karena itu rahasianya ada pada Allah. Dan Allah tidak pernah mengumumkan kepada kita akan memberikan apa dan dengan cara bagaimana. Kita tidak pernah mengetahuinya akan hal tersebut. Manusia hanya bisa berencana, dan Allah lah pemilik ketentuan dari semua bentuk rencana tersebut. Tidak ada manusia yang bisa menentukan atau memastikan dalam hidupnya, walaupun kita berpendidikan tinggi dalam hal apapun, apakah kita akan jadi aulia, orang kaya, pejabat, orang terhormat, atau lain sebagainya. Karena itu semuanya kuasanya ada pada Allah dan ketentuannya ada padanya. Dari permasalahan pada setiap keadaan inilah Allah memberikan ujian atau pelajaran kepada kita. Dan dari ujian melalui keadaan itulah kita diperintahkan untuk mendirikan sholat atau membangun setiap hubungan. Karena arti sholat itu adalah hubungan, dan hakikat dari mendirikan sholat itu adalah membangun setiap hubungan yang diberikan Allah melalui keadaan, baik itu dengan manusia maupun itu dengan Allah, agar kita tidak merusak setiap tatanan hubungan yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan menyadari atau mengimani apa yang dimaksud dengan gaib tersebut, baru kita bisa dan mampu berpuasa. Artinya dalam menahan segala bentuk nafsu yang akan mengarahkan kita pada suatu perpecahan, baik itu dalam hidup bermasyarakat, beragama, atau lain sebagainya. Karena puasa adalah alat untuk membentuk mental kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sadar dan cerdas dalam berperang melawan hawa nafsu yang selalu mengarahkan kita pada semua bentuk kekejian dan kemungkaran kepada Allah. Oleh sebab itu, dalam puasa kita dilatih untuk menahan lapar, untuk menahan haus, lapar, dan dahaga, agar kita mengetahui bagaimana rasanya haus dan lapar, agar kita bisa berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Dan di samping itu, agar kita bisa menahan dahaga, karena dahaga adalah sifat yang selalu merasa lapar akan kemewahan dunia dan selalu merasa haus akan kesenangan dunia, tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya. Sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa rizki yang mutlak itu adalah apa yang kita makan pada siang hari dan apa yang kita makan pada malam hari. Selebihnya Allah berikan untuk kita sebagai sarana untuk kita beribadah kepadanya. Dan rumah hanyalah tempat berteduh dari panas matahari dan hujan. Jika kita menyadari akan hal tersebut, tentunya kita akan dihantui oleh rasa takut akan berlaku keji terhadap sesama dan ingkar kepada Allah. Inilah yang dinamakan takwa, takut melanggar perintah Allah dan takut melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita belajar dan terus belajar untuk memahami dan mendalami ilmu agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan untuk pembahasan rukun Islam selanjutnya, kita akan membahasnya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.